Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Delistio, NIT 2029340 dari jurusan Diploma 4 Pertanahan tingkat 1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan hasil dari pengamatan saya tentang buku yang berjudul Ekotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah, yang diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juli tahun 2015, yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono. Sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu, Bapak Aristiono Nugroho, A. PTNH, MSc. Saya memilih buku tersebut untuk saya amati karena buku tersebut menarik bagi saya karena buku tersebut membahas tentang pemanfaatan tanah dan lahan pasca bencana alam di sektor pariwisata dengan membuat konsep pariwisata yang berbasis dengan alam. Buku tersebut memiliki 240 halaman yang terdiri dari 6 bab, yaitu pendahuluan, konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi, ekotourism di lereng Merapi, konsolidasi potensi lereng Merapi, strategi pengembangan ekotourism, dan penutup. Buku Ekotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah berasal dari laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi yang dilaksanakan di dusun-dusun di dekat lereng Merapi. Di dalam buku tersebut terdapat isi-isi berupa uraian tentang bencana Merapi dan respon masyarakat terhadapnya. Uraian tersebut yaitu konsolidasi tanah, uraian tentang ekotourism, uraian tentang potensi lereng Merapi, uraian tentang strategi pengembangan ekotourism, dan uraian tentang konsolidasi tanah sebagai respon, serta ekotourism sebagai solusi. Di dalam buku tersebut terdapat dua kata kunci yang penting untuk memahami isi dari buku ini. Dua kata tersebut yaitu konsolidasi tanah dan ekotourism. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah yaitu kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kantor UNESCO di Jakarta menjelaskan bahwa ekotourism atau disebut juga dengan ekowisata merupakan pariwisata yang bertanggung jawab dilakukan pada tempat alami serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsolidasi tanah di daerah lereng Merapi tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai bantuan bagi masyarakat yang tinggal di daerah lereng tersebut yang terdampak dari bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2015 yang lalu. Di dalam buku ini disebutkan bahwa sumber daya yang terdapat di lereng Merapi mampu mendukung kegiatan pariwisata. Maka hal yang paling logis atau hal yang paling rasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut yaitu dengan melaksanakan ekotourism di lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Setelah konsolidasi tanah dilakukan di dusun-dusun di dekat lereng Merapi, maka dibutuhkan tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dan pengembangan ekotourism di lereng Merapi memberi kesempatan pada masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Ekotourism juga memberi kesempatan pada masyarakat setempat di lereng Merapi untuk belajar terus-menerus, dan mereka selanjutnya dapat bertanggung jawab untuk mengelolanya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa mereka juga setuju dengan adanya pengadaan ekotourism di wilayah tersebut
sehingga menekankan bahwa masyarakat perlu berpartisipasi dalam mengelolanya. Partisipasi masyarakat dalam mengelola ekoturism membuat relasi timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Inilah yang sesuai dengan prinsip ekoturism. Prinsip tersebut ada 5 prinsip dasar, yaitu prinsip pelestarian, prinsip pendidikan, prinsip pariwisata, prinsip perekonomian, dan prinsip partisipasi masyarakat setempat. Sebelumnya, pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 dan sebelum adanya konsolidasi tanah, sebagian anggota masyarakat telah melakukan berbagai upaya kreatif untuk mendapatkan sumber penghidupan. Usaha sektor pertanian dan peternakan yang hilang atau lenyap karena erupsi tersebut dan munculnya hamparan pasir di lereng Merapi telah menjadi objek wisata baru yang dikenal dengan lavator. Objek wisata tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuka tempat parkir, menjadi tukang ojek, berjualan, menjadi pemandu wisata, dan buka usaha-usaha yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya wisata lavator, maka layanan wisata bertambah menjadi layanan motor trail dan layanan jeep wisata. Faktor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan inisiasi untuk mengembangkan ekoturism lereng Merapi pasca erupsi. Inisiatif ini juga didorong oleh adanya kondisi dan potensi dusun-dusun di lereng Merapi. Perbedaan masing-masing dusun di daerah tersebut terletak pada kondisi alam yang beragam serta ekosistem masing-masing, kondisi perekonomian, kondisi sosial, dan kondisi budaya yang dimiliki oleh masing-masing dusun. Sehingga setiap dusun memiliki keunikan tersendiri sehingga dari kondisi masing-masing dusun yang berbeda melahirkan potensi wisata yang berbeda juga. Potensi yang dikategorikan jadi potensi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini perlu dikonsolidasikan agar secara simultan mampu menjadi trigger bagi masyarakat untuk mewujudkan ekoturism sebagai strategi penghidupan masyarakat di lereng Merapi. Masing-masing dusun memiliki cara mereka tersendiri untuk mewujudkan ekoturism berdasarkan potensi dari masing-masing yang dusun itu miliki. Pertama, ada dusun Pangkurejo sebagai dusun yang mengadakan awal mula lavator. Yang kedua, dusun Palemsari yang dusun yang terletak di antara dua sungai. Yang ketiga, dusun Petung sebagai pusat dari desa wisata atau tempat kelahirannya desa wisata. Yang keempat, dusun Kaliadem sebagai dusun yang terdapat di tepi Taman Nasional. Dusun Jambu mengharmoniskan agrowisata di sisi pertambangan pasirnya. Dan yang terakhir, dusun Kopeng sebagai dusun dengan respon ketiadaan sawah. Dari konsolidasi tanah yang telah dilakukan, tentu saja telah memberikan keuntungan masing-masing pihak, baik maupun dari pemerintah ataupun masyarakat yang berpartisipasi dengan program konsolidasi tersebut, sehingga dapat mengoptimalisasi hasil dari konsolidasi tanah tersebut untuk mengembangkan ekoturism. Selain itu, pengembangan ekoturism juga memerlukan lembaga yang dapat mengelola wilayah yang dijadikan tempat ekoturism tersebut. Lembaga-lembaga tersebut dapat berupa pemerintah atau negara, masyarakat, dan sektor wisata dan dunia usaha. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran masing-masing. Masyarakat berperan sebagai pembangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengupayakan keterlibatan masyarakat lain agar berpartisipasi aktif di dalamnya. Sektor wisata dan dunia usaha berperan sebagai menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian. Dan yang terakhir, pemerintah atau negara berfungsi sebagai menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada pada kawasan ekoturism di lereng Merapi perlu dilakukan secara bersama-sama, baik masyarakat, kelembagaan masyarakat, maupun oleh BUMD dan pemerintah desa. Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada, mengoptimisasi sumber daya ekonomi, memanfaatkan sumber daya sosial, dan mengoptimisasi sumber daya budaya. Setelah itu, baru dapat terbentuknya ekoturism. Selanjutnya, dari pariwisata tersebut, kita juga memiliki sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban untuk
bela negara di pariwisata. Buku tersebut tentu saja telah membahas pariwisata yang berbasis alam di dekat lereng Merapi pasca konsolidasi tanah sesudah bencana Merapi pada tahun 2015. Pariwisata di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Di undang-undang tersebut telah tercantum pengertian, hak, dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pariwisata di negara Indonesia. Contohnya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 24 disebutkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan serta membantu menciptakan suasana aman, tertib, bersih, dan berperilaku santun di lingkungan pariwisata. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 19 Ayat 1 disebutkan hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan pariwisata, melakukan usaha pariwisata, bekerja di bidang pariwisata, dan berperan dalam pembangunan pariwisata. Sekian hasil dari pengamatan saya tentang buku yang berjudul Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah kali ini. Semoga hasil dari pengamatan saya tersebut dapat berguna bagi orang yang membutuhkannya. Yang terakhir, bila saya ada salah mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum.